Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi tentang cara eksplorasi platform rapor pendidikan. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu buka rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan saja tulis di pencarian Google rapor pendidikan ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk cara eksplorasi rapor pendidikan, di sini kita perlu mengetahui ya Bapak Ibu, klik saja di bagian eksplorasi rapor pendidikan ya Bapak Ibu, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, jadi di sini ya, kita klik saja di sini ya seperti ini. Nah, akan muncul menu seperti ini, rapor panduan mengeksplor dashboard rapor pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam kurung di Dasmen ya. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul di sini tata cara eksplorasinya ya Bapak Ibu. Di sini eksplorasi halaman ringkasan platform rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini setelah berhasil login ya, maka kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu di sini yang pertama kali masuk di rapor pendidikan ya, atau platform rapor pendidikan, di sini akan dihadapkan oleh beberapa indikator ya. Nah, di sini ada 6 indikator ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bingung ya dengan membaca indikator-indikator yang ada, silakan lakukan saja seperti yang saya lakukan ini ya Bapak Ibu. Silahkan lihat di bagian explore ya, cara explore-nya seperti apa. Nah, di bawah ini untuk jenjang SMA ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 6 indikator ya untuk jenjang SMA. Kalau jenjang SMK itu ada 8 indikator utama. Nah, apa saja sih arti dari indikator-indikator ini? Mari kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada yang namanya detail satuan pendidikan ya. Di sini berisi NPSN, alamat satuan pendidikan, kota atau provinsi, dan akreditasi satuan pendidikan. Nah, kemudian di sini ada salah satu indikator prioritas ya. Nah, di sini kita contohkan dengan salah satu indikator prioritas dan detail-detail yang perlu diperhatikan untuk satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama, karena indikator yang pertama itu adalah kemampuan numerasi ya. Di sini bagian A itu namanya indikator prioritas ya Bapak Ibu. Kemudian yang B hasil capaian dari indikator tersebut. Nah, ini. Jadi di sini yang B ini artinya hasil capaian dari indikator tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian di sini delta ya Bapak Ibu. Di sini yang C delta, perbandingan skor tahun lalu tidak tersedia. Nah, di sini yakni selisih dari capaian tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah pernah ya membuka rapor pendidikan tahun 2022 dan 2021, itu biasanya ada muncul di sini ya selisihnya. Apakah capaian tahun ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya? Oke, kemudian yang D ini adalah apa arti capaian saya. Nah, jadi apa arti capaian saya? Detail rincian hasil capaian dari satuan pendidikan. Nah, kemudian yang E, perbandingan hasil capaian satuan pendidikan Anda dengan satuan pendidikan provinsi dan nasional. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang E itu adalah artinya adalah perbandingan hasil capaian satuan pendidikan Anda dengan satuan pendidikan provinsi atau nasional ya. Perbandingannya se-provinsi atau se-Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada ya di sini peringkat atas per kabupaten sampai 1 sampai 20%, perbandingan atas secara nasional 1 sampai 20%. Oke, kemudian pelajari akar masalah. Nah, di sini pelajari akar masalah untuk melihat akar masalah dari setiap indikator prioritas satuan pendidikan. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu indikatornya ada yang merah ya Bapak Ibu. Nah, ini kan
jadi masalah ya Bapak Ibu untuk rapor pendidikan satuan pendidikan sekolah masing-masing ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu pelajari akar masalahnya, apa sih yang membuat rapor pendidikan Bapak Ibu itu menjadi merah atau kuning ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dipelajari bahwa apa saja faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan Anda ya. Di sini ada 3 ya, indikator level 2 ya namanya. Nah, di sini. Nah, jadi inilah yang perlu kita benahi Bapak Ibu. Kemudian di sini di bagian kompetensi membaca teknis sastra ya. Nah, ini harus dibuka semua ya Bapak Ibu supaya terdeteksi nanti kita melakukan explore rapor pendidikan. Nah, kemudian klik akar masalah ya. Nah, klik akar masalah akan muncul 3 ini ya. Kemudian lihat lagi satu indikator lainnya. Pokoknya Bapak Ibu harus membuka semua ya, detail-detailnya, indikator lainnya, kemudian barulah kita masuk ke inspirasi benahi. Nah, setelah kita melakukan mengklik inspirasi benahi, di sini akan diberikan saran ya agar kita masuk ke platform Merdeka Mengajar untuk membenahi apa yang kurang ya. Misalnya kita di bagian literasi yang kurang, jadi kita diharuskan untuk belajar apa itu literasi, bagaimana literasi diterapkan pada saat pembelajaran dan lain sebagainya, agar nanti kedepannya rapor pendidikan kita akan berubah dari kuning menjadi hijau ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan cara explore rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke rapor pendidikannya ya. Nah, jadi di sini kita buka tab baru saja, tulis saja di pencarian rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan ini sudah muncul. Kemudian kita login dengan klik di bagian lihat satuan atau dinas pendidikan Anda. Nah, di sini kita diharuskan untuk login dengan menggunakan akun belajar ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru yang mempunyai akun belajar itu sudah bisa mengakses rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelumnya itu hanya akun belajar yang berstatus sebagai admin ya, yang bisa masuk di rapor pendidikan. Contohnya kepala sekolah, TU dan lain sebagainya yang ada domain adminnya. Nah, sekarang itu guru pun sudah bisa melihat rapor pendidikan satuan pendidikannya. Oke, kita klik ya. Kemudian di sini lihat data Anda. Halo, Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Operator, selamat datang di rapor pendidikan. Kini platform rapor pendidikan versi 2.0 telah disempurnakan untuk mendukung proses identifikasi yang ringkas, refleksi yang komprehensif, dan pembenahan yang mendorong aksi demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Mari kita benahi. Oke, di sini ada perubahan ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelumnya saya tidak menemukan pop-up seperti ini. Oke, kita klik lihat data Anda. Nah, di sini ada muncul lagi keterangan ya. Ketahui gambaran umum Satdik ya, dapatkan informasi tentang indikator dengan capaian tertinggi, terendah, dan contoh cara memperbaikinya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ada lagi ya muncul, kita tutup saja ya karena kita sudah paham ya apa arti capaian-capaian yang ada di sini. Kita tutup saja. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk explore rapor pendidikan adalah kita harus membaca dulu ya di bagian ini, di bagian sini kita baca ya yang berisi NPSN, alamat, tempat sekolah kita apakah di kabupaten atau provinsi. Kemudian di sini ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Nah, jadi di sini dibanding tahun 2022 kemampuan numerasi SMK Muhammadiyah Pusan Hilir mengalami peningkatan paling tinggi ya di antara indikator lain. Nah, jadi kemampuan numerasinya yang meningkat ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari seluruh pencapaian tahun ini.
kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian tertinggi. Oh, ini peringkat paling tinggi ya. Nah, kemampuan numerasi, kemampuan literasi dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, link and match dengan dunia kerja adalah indikator dengan pencapaian terendah ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu tidak harus semuanya kita prioritaskan ya Bapak Ibu. Jadi hanya yang kalau di sekolah saya hanya yang masih kurang, yang perlu dibenahi, yang sudah baik itu harus ditingkatkan dan dipertahankan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau sudah di bagian sini ya, nah di sini memuat ringkasan kondisi ya Bapak Ibu, ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Kemudian di sini bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini. Nah, di sini kita harus mengklik di bagian ini dulu ya, apa arti capaian saya. Oke, kita baca ya. Jangan langsung di close ya Bapak Ibu, kita baca dulu. Kemampuan literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks dalam kurung informasi dan teks fisik. Nah, ini ya definisi tentang literasi ya Bapak Ibu. Kemudian apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi? Kemampuan literasi peserta didik ya. Nah, di sini baik ya. 88,37% siswa sudah mencapai kompetensi minimum ya. Minimum artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Nah, ini artinya ya dari warna hijau ini. Secara capaian kemampuan literasi Anda tahun ini 88,37%, naik 38,86% dari tahun 2022. Skornya 63,64% ya. Jadi naik ya Bapak Ibu skornya. Oke, sudah kita baca, kemudian kita close. Kemudian di sini kita pelajari akar masalah ya Bapak Ibu. Nah, di sini peringkat atas ya di provinsi Anda itu 1 sampai 20%. Peringkat atas sama ya secara nasional. Kemudian pelajari akar masalah ya. Kita klik pelajari akar masalah. Nah, kemudian di sini kita cek lagi ya di bagian ini apa namanya? Di bagian indikatornya ya, indikator yang utamanya ya. Nah, di sini apa arti capaian saya? Nah, ini tadi hampir sudah sama ya dengan apa yang kita baca di menu sebelumnya. Oke. Jangan langsung di close Bapak Ibu ya. Pastikan kita supaya terdeteksi membaca ya. Oke, kita close. Kemudian bagaimana persebarannya, kita close lagi. Kita klik lagi ya, kita buka. Nah, di sini 42% itu mahir ya. 47% cakap, 12% mendasar. Di sini 0,8 perlu intervensi. Nah, di sini tadi capaiannya ini ya. Jadi artinya di sini capaiannya 88,37% ya. Oke, kemudian di sini kita klik lagi lihat 3 indikator lain. Nah, jadi mulai pertama ya kita lihat detailnya Bapak Ibu. Kompetensi membaca teks informasi itu 7,37% dari 100 ya. Nah, kompetensi membaca teks informasi artinya kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasi non-fiksi ya. Apa saja yang dinilai dari kemampuan membaca teks informasi, kemampuan memahami teks jenis non-fiksi peserta didik ya. Nah, jadi di sini skor capaian kompetensi membaca teks informasi Anda tahun ini 70,37, naik 9,4% dari tahun 2022, dari tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini skornya 64,332 ya. Oke, kita close lagi. Kemudian baca juga di sini ya. Lakukan hal yang sama dengan
detail yang lain ya. Kita buka, kita baca, dipahami ya Bapak Ibu. Kita buka seperti ini, kemudian kita close. Nah, di sini kemudian kita turun ke bawah ya. Akar masalahnya di sini ada 3. Kepemimpinan instruksional itu sedang ya. Refleksi dan pembelajaran oleh guru itu sedang ya. Turun malah di sini ya, turun. Nah, 6,03%. Di sini pembelajaran oleh guru 4,89%. Kualitas pembelajarannya naik ya Bapak Ibu, 4,92% dari tahun 2022. Oke, kita klik lagi apa arti capaian saya. Nah, kita baca Bapak Ibu, kita pahami, kemudian kita close ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada keterangannya ya Bapak Ibu. Pelajari capaian indikator akar masalah. Hasil capaian indikator akan akar masalah mempengaruhi hasil indikator prioritas Anda ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini visi misi sekolah detailnya. Nah, visi misi sekolah artinya perumusan penyampaian dan penerapan visi misi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa saja yang dinilai dari visi misi sekolah, kebijakan sekolah yang mendukung mutu dan relevansi hasil belajar ya. Skor capaian visi misi sekolah Anda tahun ini 40,79, turun 18,04% ya dari tahun 2022. Skornya 49,77 ya. Nah, skor tahun kemarin turun ya Bapak Ibu menjadi 40,79. Oke. Kemudian kita klik lagi selanjutnya pengelolaan kurikulum sekolah. Kita baca, dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian klik lagi selanjutnya, kita baca dan dipahami. Kemudian kita close, kita masuk lagi ke refleksi dan pembelajaran oleh guru ya. Kita klik apa arti capaian saya ya. Kita baca, dipahami. Kemudian di sini skornya di sini turun ya Bapak Ibu tahun ini. Awalnya itu turun 4,89. Nah, awalnya 56,4%. Karena di sini turun, jadi hasilnya di sini di tahun ini 53,3% ya. Oke. Kemudian kita klik lihat indikator lain, kemudian kita buka satu-satu, kita baca, dipahami, dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian kualitas pembelajaran apa arti capaian saya, kita baca dan dipahami. Kemudian di sini kita klik indikator, lihat satu indikator lainnya, kita lihat detailnya, dibaca, kemudian dipahami ya Bapak Ibu, dibaca. Oke. Nah, kalau sudah selesai di akar masalah ya, sudah tahu nih kita akar masalahnya ya Bapak Ibu, baru kita klik inspirasi membenahi, cara membenahinya. Nah, di sini refleksikan upaya Satdik selama ini. Pernyataan ini memantik Anda menyadari upaya pembenahan yang telah dilakukan Satdik Anda terkait indikator prioritas. Mulai refleksikan pernyataan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kompetensi membaca teks informasi, kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Ya, jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung kompetensi membaca teks informasi. Berikut beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi inspirasinya ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3 sampai 3 ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu klik ya. Klik di bagian lihat materi di Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu guru ya diarahkan untuk belajar secara mandiri
sesuai dengan apa yang perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang perlu ditingkatkan adalah literasi. Nah, jadi Bapak Ibu guru silahkan belajar di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, tentang literasi dan lakukan aksi nyata ya Bapak Ibu, supaya nanti terdeteksi peningkatan kompetensi GTK di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ambil inspirasi untuk membenahi ya. Nah, di sini juga ada ya inspirasi kompetensi membaca teks sastra ya. Nah, di sini dianjurkan kita untuk lihat materi Merdeka Mengajar ya di platform Merdeka Belajar. Nah, di sini. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dan lakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu, supaya nanti terdeteksi indikatornya itu naik ya. Indikator capaian level 2-nya ya. Nah, karena kan di sini secara keseluruhannya itu sudah bagus ya, sudah naik 38,86% dari tahun 2022 ya. Nah, oke, kalau sudah seperti itu kembali ke ringkasannya Bapak Ibu. Nah, lakukan hal yang sama dengan kemampuan numerasi ya, indikator kemampuan numerasi, indikator karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, penyerapan lulusan SMK, link and match, dan dengan dunia usaha ya. Lakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan dengan kemampuan literasi tadi ya. Cara membukanya seperti apa? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita jangan terfokus dengan yang merah atau yang kuning saja ya Bapak Ibu. Fokuskan ke semua indikator. Nah, jadi di situ pastikan Bapak Ibu membuka semua indikator ya. Semua indikator, dan harus kita lakukan inspirasi benahi jika ada yang perlu dibenahi. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sharing ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau sudah melakukan explore rapor pendidikan mulai dari kemampuan literasi dan link and match ya, yang terakhir dengan dunia usaha, itu lakukan unduh ya Bapak Ibu. Lakukan unduh rapor pendidikan terbaru Bapak Ibu. Lakukan unduh poster dan unduh rapor pendidikan secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Nah, barulah nanti Bapak Ibu terdeteksi satuan pendidikan Bapak Ibu itu terdeteksi explore rapor pendidikan dan sudah melakukan unduh rapor pendidikan ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.